Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Hanya ucapan syukur Alhamdulillah yang dapat kami haturkan karena kembali kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan acara 1. Penjelasan rancangan peraturan daerah dari DPRD tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern serta ketenaga listrikan. 2. Penjelasan rancangan peraturan daerah dari Bupati tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Di awal acara ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanakah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji M. Sanusi MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati. Sesuai catatan di Sekretariat DPRD, dari 50 anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir ada 35 orang. Dengan demikian telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Malang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2014 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten Sekretaris Daerah, dan para pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK,
Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Malang, rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, mengawali acara rapat paripurna DPRD yang kedua pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan ucapan rasa syukur tadi, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini. Saudara Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah pada tanggal 2 Januari 2014 telah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2014 rapat paripurna dengan agenda 1. Penjelasan rapat dari DPRD tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern. Yang kedua, ketenaga listrikan. Agenda kedua, penjelasan raperda dari Bupati tentang 1. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Yang kedua, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Penjelasan 2 raperda dari DPRD. Yang kedua, penjelasan 2 raperda dari Bupati. Dan ketiga, penyerahan simbolis. Memasuki acara pertama, marilah kita ikuti bersama penjelasan 2 raperda dari DPRD yang akan disampaikan juru bicara DPRD Saudara Sutrisno sebagai juru bicara. Disilakan. Penyampaian rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten Malang tentang ketenaga listrikan dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malang, yang terhormat Saudara Bupati Malang, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, yang terhormat para wartawan dan hadirin undangan yang berbahagia. Melanjutkan acara rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya. Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami juru bicara penyampaian raperda yang berasal dari DPRD tentang ketenaga listrikan dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat pembelanjaan dan
pimpinan dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia. Berikut ini kami sampaikan latar belakang usulan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang ketenaga listrikan. 1. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi latar belakang dan tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah ketenaga listrikan di Kabupaten Malang mengenai materi sebagaimana yang dimaksud dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik. Naskah akademik memuat dasar filosofi, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang serta para undangan yang berbahagia. 2. Landasan filosofis. Kesejahteraan dan kepentingan bagi masyarakat yang diharapkan adalah kesejahteraan dan kepentingan bagi masyarakat untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, di mana pembangunan tersebut menempatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada kedudukan yang sama kedudukannya, serta memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang di samping untuk kepentingan masa sekarang. Dengan adanya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentristik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah yang luas dengan penduduk yang padat serta dengan keanekaragaman budaya yang majemuk seperti Indonesia ini. Adanya desentralisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan karena sistem desentralisasi lebih demokratis dan implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing. 3. Landasan sosiologis. Pendekatan sosiologis di dalam kajian ketenaga listrikan dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau perspektif sosiologi. Perspektif atau teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasar pada teori fungsional struktural. Teori fungsional struktural merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional dan menekankan gejala sosial budaya pada struktur yang mencakup perangkat atau aturan-aturan. Teori fungsional struktural mengamati bentuk struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sehingga dapat melihat bagaimana suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap unsurnya
yang saling berkaitan dan dinamik untuk memenuhi kebutuhan individu. Wilayah Kabupaten Malang secara geografis memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam, baik yang terkandung dalam wilayah daratan maupun lautan. Potensi sumber daya alam yang sifatnya dapat diperbarui mencakup udara, air, dan tanah. Keragaman potensi sumber daya alam ini menjadi modal bagi Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus diatur sedemikian rupa terjadi keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan sosial secara adil dan makmur kepada masyarakat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan setiap individu di dalam hukum dan kebijakannya. Berdasarkan gambaran sosiologis yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan sosiologis yang mendasari penyusunan perda tentang ketenagalistrikan adalah dalam rangka memberikan kebijakan pro rakyat, pembangunan sosial yang berorientasi keadilan sosial, serta penerapan pengaturan dan pengelolaan listrik sebagai salah satu sumber daya demi tercukupinya hajat hidup masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan penataan hukum dalam pemanfaatan ketenaga listrikan. Saudara Bupati, Wakil Pimpinan Anggota Dewan, dan Anggota Dewan serta para undangan yang berbahagia. 4. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Selain uraian tersebut di atas, terdapat beberapa pertimbangan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang fasilitasi penanaman modal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan penjelasan terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern. Keberadaan pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Malang harus dilindungi keberadaannya. Jangan sampai kehilangan identitas sebagai pasar tempat melakukan aktivitas berdagang sehari-hari yang proses transaksi usahanya dilakukan dengan tawar-menawar. Saat ini Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, dan setelah beberapa tahun berjalan, regulasi tersebut mendapatkan beberapa tanggapan dan masukan dari para pihak terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Di dalam mengakomodir tanggapan dan masukan dari masyarakat, DPRD mengkaji kembali rancangan peraturan tersebut dan berubah beberapa ketentuan yang ada dalamnya sesuai dengan kondisi yang ada
di dalam masyarakat Kabupaten Malang. Perubahan tersebut terdapat pada jarak pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional serta pembatasan jumlah toko modern yang berstatus waralaba di setiap ibu kota kecamatan. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPR serta perwakilan yang berbahagia, demikian penyampaian perda yang berasal dari DPRD tentang ketenagalistrikan dan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern. Kami selaku juru bicara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ini ada tindakan atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, Idina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Daerah, ulangi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, juru bicara Sudin Samurti. Rapat paripurna DPRD dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikian telah kita ikuti bersama penjelasan dua perda dari DPRD Kabupaten Malang kepada Saudara Sutrisno. Sebagai juru bicara DPRD disampaikan terima kasih. Memasuki acara kedua yaitu penjelasan dua perda dari Bupati, dilanjutkan acara ketiga yaitu penyerahan simbolis dua perda dari DPRD dan dua perda dari Bupati. Kepada Saudara Bupati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang terhormat Pak Kapolres, Pak Ketua BN dan Pak Dandim, yang terhormat Saudara Sekda, Pak Staf Ahli Bupati, dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Malang, yang terhormat Ketua Tim PKK, Ketua Terma Wanita Persatuan, dan Ketua GUI Kabupaten Malang, yang terhormat para wartawan, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali penjelasan Bupati Malang pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata kita dapat hadir pada rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan, khususnya kepada anggota Badan Legislasi yang telah melakukan rapat pembahasan pendahuluan dalam rangka sinkronisasi pengajuan raperda baik yang berasal dari Kabupaten Malang maupun dari DPRD dengan tim raperda tentang penyampaian masing-masing dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang. Pengajuan dua rancangan peraturan daerah dari pemerintah Kabupaten Malang ini merupakan tindak lanjut atas nota kesepakatan tentang program legislasi daerah tahun 2015 tanggal 8 November 2013 nomor 180/22/NK /421.013/2013 dan nomor 180/NK/421.050/2013 tentang program legislasi daerah Kabupaten Malang tahun 2014, di mana dalam prolegda tahun 2015 ini direncanakan pembahasan raperda sebanyak 23. Bila demikian, 7 raperda yang merupakan pengajuan atas hak inisiatif DPRD dan 16 raperda merupakan usulan dari pemerintah Kabupaten Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya dalam penyampaian dua rancangan peraturan daerah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang retribusi perpanjangan izin
mempekerjakan tenaga kerja asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, disebutkan bahwa urusan ketenagakerjaan adalah merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya terkait pelaksanaan urusan wajib di bidang ketenagakerjaan sesuai regulasi yang menyangkut kewenangan daerah adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing, di mana materi regulasi tersebut khususnya yang berkaitan dengan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing disebutkan sebagai berikut. A. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA adalah ditetapkan sebagai penambahan jenis retribusi yang disebut retribusi perpanjangan IMTA. B. Pemungutan retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja tenaga kerja asing dalam kabupaten kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. C. Objek retribusi perpanjangan IMTA diberikan kepada pemberi tenaga kerja asing. D. Retribusi, saya ulangi, subjek retribusi perpanjangan IMTA meliputi pemberi tenaga kerja asing dan merupakan wajib retribusi. E. Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif perebutan IMTA yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. F. Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan peraturan daerah. G. Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai antara lain penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penata usaha, biaya pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja awal. Selanjutnya berkaitan dengan pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya di bidang ketenagakerjaan. Rapat Peraturan Dewan yang terhormat. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Bahwa dalam perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, terdapat 3 substansi pokok yang dibilang perlu untuk dilakukan perubahan, yaitu retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas beserta jaringannya, retribusi terak dan terak ulang, serta retribusi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. A. Retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas beserta jaringannya. Disampaikan bahwa dengan memperhatikan perkembangan akan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan Jamkesmas maupun Jamkesda, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka perlu kebijakan tentang pembebasan penghapusan retribusi jasa umum pada puskesmas beserta jaringannya, khususnya untuk biaya rawat jalan yang diantaranya meliputi biaya pelayanan kesehatan dasar, pelayanan unit gawat darurat, pemeriksaan pemobotan gigi, dan pemeriksaan kesehatan umum. B. Retribusi jasa pelayanan ternak dan terak ulang. Disampaikan bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum dipandang masih terlalu rendah. Hal ini dikarenakan tarif retribusi masih berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002, di mana peraturan daerah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, di mana telah terdapat perubahan tarif retribusi terak dan terak ulang. Di samping itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum belum diatur mengenai rincian biaya retribusi terak dan terak ulang seperti alat ukur, takar, timbangan, dan kelengkapannya. C. Retribusi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelayanan terhadap kebutuhan dasar warga negara dijamin oleh negara. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dengan demikian, maka pemerintah Kabupaten Malang wajib mengikuti dan melaksanakan amanat regulasi hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah uraian dan penjelasan dalam menghantarkan dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tahun 2015. Dalam segala keterbatasan yang ada, sekiranya penyampaian ini belum memenuhi harapan Dewan yang terhormat, maka selanjutnya pembahasan antar tim pansus dengan tim Raperda pada tahapan berikutnya dapat dirasakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sekali lagi, sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan tindak lanjut dari rapat perdana ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang diajarkan bersama. Akhirnya, semoga semangat kebersamaan yang telah terjalin dapat terus meningkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan dokumen oleh Wakil Ketua DPRD Bupati Malang. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan selesai, Wakil Ketua DPRD dan Bupati Malang berkenan kembali ke depan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, demikian tadi telah kita ikuti penjelasan dua raperda dari Bupati, dua raperda dari Bupati sekaligus penyerahan simbolis. Dengan demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian seluruh acara rapat paripurna pada siang hari ini. Untuk itu kepada semua pihak disampaikan terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan rapat paripurna pada siang hari ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, dan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang. Amin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna telah usai. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.